Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Scene berawal, Pak Yong-wan geleng-geleng kepala. Ia berkata, "Kau berkali-kali membuatku terkejut. Kali ini kau benar-benar membuatku terlihat bodoh. Aku benar-benar berpikir kau sudah mati." Kim Ho-jin berkata, "Aku minta maaf, tapi ada pepatah yang mengatakan, jika kau ingin menipu musuh, maka kau harus menipu sekutumu terlebih dahulu." Dengan santainya, Pak Yong-wan berkata, "Itu tidak masalah." Ngomong-ngomong, sambil mengeluarkan tekanan aura kekuatannya, Pak Yong-wan menegaskan, "Mulai saat ini, kau tidak mencoba membodohiku lagi. Lelucon seperti ini sangat menggangguku." Kim Ho-jin mengerti dengan situasinya. Sambil mengeluarkan sesuatu di lacinya, Pak Yong-wan berkata, "Dan ada satu hal lagi. Johan Wareg yang aku bicarakan waktu itu." Sambil menunjuk foto Johan Wareg, Pak Yong-wan meneruskan, "Akhir-akhir ini dia membuatku terganggu. Media membuat mereka berdua terlihat seperti rival setara. Aku tidak ingin hal seperti ini. Kita hanya membutuhkan Ishak yang tidak tertandingi. Dari sini kau sudah paham kan?" Pak Yong-wan meneruskan, "Itu entah bagaimana caranya buat Ishak menghancurkan pria ini." Kim Ho-jin berkata, "Kalau begitu, siapkan uang Anda." Pak Yong-wan terkejut. "Uang?" Ia menanyakan alasannya. Kim Ho-jin berkata, "Karena Ishak menginginkan sesuatu. Skill Summon List. Untuk menggunakan skill ini harus mencapai level 180 atau lebih. Summon Wizard yang tidak dapat mati dengan mengorbankan 100 monster." Master Pedang berkata, "Jadi dibandingkan meminta Aegis, Ishak lebih memilih Solomon Ring." Sakura bersujud meminta maaf. "Kau tidak bersalah, bagaimanapun akulah yang menawarkan Aegis sebagai hadiah kompensasi. Dengan item lain merupakan prosedur yang tidak bisa kita hindari." Sambil mengeraskan giginya, Master Pedang berkata, "Hal yang tidak aku mengerti adalah bagaimana dia bisa mengetahui kalau kita memiliki Solomon Ring." Sambil memegang dagunya, Master Pedang menyimpulkan, "Karena informasi ini bocor, pasti ada tikus di antara kita. Jika tindakan mereka sama sekali tidak berubah, cepat atau lambat kami akan bertemu secara langsung. Kali ini aku akan menebasnya dengan tanganku sendiri." Scene berpindah. Sakira berkata, "Apa yang aku lihat saat ini hantu? Bukan. Haruskah aku memanggilmu zombie?" Kim Ho-jin tersenyum. Ia berkata, "Kurasa hantu lebih tepat karena itu akan membuatku lebih fleksibel." Sakira tersenyum. "Kau berpura-pura mati dan menipu seluruh dunia. Apa itu karena kau sudah membersihkan punggung Ishak?" Dengan sikap santainya, Kim Ho-jin berkata, "Itu tidak terlalu penting. Kau bebas mengartikan itu sesukamu." Sakira kesal melihat kelakuan dan perkataan Kim Ho-jin. "Bajigur, perhatikan caramu berbicara di depanku." Sambil memanaskan tangannya, Sakira meneruskan, "Kau sadar, kau ada di mana kan? Apa kau ingin menantangku? Tidak ada alasan kalau kau mati di sini." Kim Ho-jin hanya santai menanggapinya. "Hentikan perseteruan tidak berguna ini. Aku datang ke sini bukan untuk bertarung, jadi aku akan langsung ke intinya." Batin Sakira, "Pria sombong ini jika bukan karena ketua." "Baiklah, aku akan mendengarkan tawaranmu." Kim Ho-jin berkata, "Aku dengar kalian hanya bertransaksi dengan menggunakan sistem barter. Apa manusia termasuk dalam sistem barter itu?" Sambil tersenyum, Kim Ho-jin meneruskan, "Aku penasaran apa yang bisa aku dapatkan jika aku menjual Ishak ke Guild Thunder." Sakira tersenyum mendengar perkataan Kim Ho-jin. "Kau di sini tidak atas nama Ishak, dan kau ingin menjual Ishak kepada kami." Sakira berdiri dan menunjuk Kim Ho-jin. "Dari tadi aku sudah menahan diri, tapi keparat sialan sepertimu, apa kau memintaku bermain denganmu?" "Menarik," ucap King, yang muncul secara tiba-tiba di belakang Kim Ho-jin. "Bisakah aku membeli orang itu dalam bentuk kilogram?"
Kim Ho Jin menanggapinya, "Tidak masalah apa kau membutuhkan Ishak tanpa lengan dan kakinya. Kau membuatku tertarik. Ceritakan lebih detail," ucap King. Kim Ho Jin dan Lee Jin Ah sedang siduru. Mereka berdua sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba mereka dihampiri seorang wanita. Wanita itu menyapa mereka dan memperkenalkan dirinya. "Aku Michelle dari Guild Messiah. Aku akan berpartisipasi dalam raid bersama besok." Sambil membungkuk, ia meneruskan, "Aku fans beratmu dan besok kita akan bertarung bersama. Jadi aku ingin menyapamu terlebih dahulu." Kim Ho Jin terkejut melihat wanita itu. Dalam batinnya, "Michelle, kenapa nama itu? Oh benar, di dungeon ini." Ia teringat dengan masa lalunya. Michelle telah tewas di dungeon itu. Mereka adalah party masa lalu Kim Ho Jin. Waktu dulu masih belum bereinkarnasi. Teman seperjuangan waktu di Guild Messiah dulu. Dengan pedenya Lee Jin Ah menyapanya, "Salam kenal." Dengan wajah yang berbintang-bintang, Lee Jin Ah berkata, "Kau fans beratku. Haruskah aku memberimu tanda tangan?" "Di mana aku harus tanda tangan?" Namun Michelle hanya melewati Lee Jin Ah, malah menghampiri Kim Ho Jin sambil menodorkan buku dan pulpen. "Tuan Ishak, bolehkah aku meminta tanda tanganmu?" Kim Ho Jin menuruti permintaan Michelle. Michelle sangat senang. Lee Jin Ah sangat kesal melihat pemandangan ini. Saking kesalnya, pulpen yang ia pegang ia patahkan. Pagi pun telah tiba. Para hunter yang akan ikut raid telah berkumpul. Mereka adalah party dari Guild Messiah. Orang dengan wajah seperti begal, perwakilan dari Guild Thunder. Dan yang terakhir adalah party Ishak Ivanov. Scene berpindah lagi. Kim Ho Jin menceritakan tentang pembicaraannya dengan ketua Guild Thunder kepada Lee Jin Ah. Jadi dengan kata lain, tidak seperti yang diketahui dunia, orang yang mengendalikan Ishak adalah kau, Kim Ho Jin. Kim Ho Jin membenarkannya. Shakira protes dengan perkataan Kim Ho Jin. "Mustahil, kau ingin aku percaya omong kosong seperti itu." Ketua King menghentikan Shakira. Kim Ho Jin berkata, "Aku dengar kau adalah kolektor besar yang mengoleksi item dan peg skill. Namun pasti ada masalah dengan penawaran dan permintaan item karena batasan level kalian." Kim Ho Jin tersenyum. "Kami akan menyerang dungeon yang kau inginkan jika kau menggunakan Ishak. Tetapi itu akan kami lakukan kalau kau memenuhi syarat kami." Mendengar perkataan Kim Ho Jin, Shakira makin kesal dengan perkataan Kim Ho Jin. "Pria sialan ini." Ketua King berkata, "Syarat, mendengarmu mengatakan itu, kemungkinan kau memiliki sesuatu yang kau inginkan dariku." Sambil berdiri, Ketua King berkata, "Aku tidak terlalu tertarik dengan tawaranmu." Sambil pergi, ia berkata, "Aku memang tertarik dengan Ishak, tapi itu bukan prioritasku." Mendengar keputusan Ketua King, Shakira sangat senang. Sambil mengeluarkan auranya, ia tersenyum dan berkata, "Negosiasi telah berakhir, kau sudah tamat. Ketua, haruskah aku menghabisinya di sini?" Kim Ho Jin berkata, "Dungeon Cyclops telah muncul di Amazon. Aku dengar kau membentuk tim untuk membersihkan dungeon itu." Ketua King berhenti dan menanyakan maksud Kim Ho Jin. Kim Ho Jin berkata, "Aku akan mengirim Ishak untuk membersihkan dungeon itu." Ketua King berbalik, ia berkata, "Menarik, Ishak yang baru keluar dari dungeon 4 lantai, apa dia mampu membersihkan dungeon A 5 lantai?" Ketua King tertawa terbahak-bahak, "Sungguh lelucon yang lucu, kepercayaan diri yang luar biasa. Dulu aku juga melakukan hal-hal gila seperti itu." Kim Ho Jin bertanya, "Lalu apa harga untuk Ishak?" Ketua King menjawab, "Apa yang aku coba beli bukanlah Ishak. Seperti yang kau katakan, aku lebih baik membelimu daripada Ishak. Bagaimana jika kau bekerja untukku? Tentu kau harus melewati tes dariku, karena aku tipe orang yang selalu mencurigai orang lain. Tawar-menawar kita mulai dari sini." Ketua King menawarkan sebuah skill pack yang bernama Vampir, tingkat legendari. Yang mempunyai efek Anda dapat berubah menjadi vampir ketika menggunakan skill ini. Hari pertama di dalam dungeon Cyclops, Lee Jin Ah sedang menghadapi Monster Ogre. Sambil menghindari pukulan Monster Ogre, Lee Jin Ah bertanya, "Apa yang akan kau katakan pada Pak Yongwan?" Kim Ho Jin berbicara melalui prajurit skeletonnya. Lee Jin Ah berteriak,
Jelas sekali kalau saat ini kita berada di pihak Guild Thunder. Jika Pak Yong-wan mengetahui hal ini, apakah dia akan tetap diam? Kau sudah mempersiapkan alasan logis kan? Kim Ho-jin tersenyum. Ia berkata, tidak ada. Aku akan memberitahu Pak Yong-wan apa adanya. Lee Jin-ah terdiam sejenak mendengar perkataan Kim Ho-jin. Karena kaget, hampir saja ia terkena pukulan Monster Ogre. Beruntung ia dapat menghindarinya. Lee Jin-ah berbalik menyerang Monster Ogre. Lee Jin-ah berhasil membunuh Monster Ogre itu dengan satu pukulan. Lee Jin-ah menghampiri si botak licin. Sambil memegang kepalanya, ia berkata, apakah kau akan memberitahu mereka kalau kau sudah dicuci otak oleh Guild Thunder? Apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu? Lee Jin-ah terus memukuli kepala si botak licin dengan pukulan manjanya. Kau tahu, kau tidak bisa menipu dan menghindari mata Pak Yong-wan. Jadi, untuk rencana kali ini kau memilih untuk jujur. Apakah itu keputusan terbaik? Kim Ho-jin menghampiri Lee Jin-ah. Kurasa ada kesalahpahaman di sini. Jika kita memberikan detail transaksi dengan Guild Thunder pada Pak Yong-wan, dia akan berpikir kalau kita mengkhianati dia, atau dia malah berpikir kalau kita mengkhianati Guild Thunder. Hari ke-23 di dalam dungeon Cyclops, labirin Minotaur di lantai 4. Si botak Jordan sedang bertarung dengan goblin merah. Si botak sangat kesulitan melawan goblin-goblin itu. Ia menanyakan situasi di sana kepada Kyle. Kyle juga kesulitan menangani goblin-goblin merah itu. Si botak menengok ke belakang. Michelle, apakah kau masih belum siap? Michelle sedang mengumpulkan mananya di tongkat sihir miliknya. Para kawanan goblin menyadari ada pancaran energi besar di depannya. Mereka berlari menghampiri Michelle. Si botak Jordan menginstruksikan untuk menjaga pertahanan. Michelle bersiap untuk melancarkan serangan. Ia berteriak. Para kawanan goblin telah tumbang. Si botak Jordan sangat kesal. Saking kesalnya, ia sampai menginjak bangkai monster goblin. Mereka sedang berbincang-bincang. Ternyata ada salah satu goblin yang pura-pura mati. Ia bangkit menyerang ke arah Michelle. Si botak Jordan berteriak memanggil nama Michelle. Michelle hanya menutup matanya. Saat ia membuka mata, ternyata goblin itu sudah mati. Jordan dan Kyle menghampiri Michelle dan menanyakan keadaannya. Dalam batin si Jordan, kenapa Ishak ada di tempat ini? Ia mengucapkan terima kasih kepada Ishak. Kim Ho-jin atau Ishak berkata, kenapa kau tidak mengurus ini dengan baik? Si botak menanyakan apa maksudnya. Sambil menusukkan pedang ke monster goblin, Ishak meneruskan, mengkonfirmasi kematian mereka. Salah satu goblin terbangun. Ia ketakutan melihat apa yang dilakukan Ishak kepada goblin-goblin yang terbaring. Ternyata banyak kawanan goblin merah yang masih hidup. Si botak Jordan tidak mempercayainya. Masih banyak monster goblin merah yang masih hidup. Kim Ho-jin berkata, goblin merah adalah monster dengan kecerdasan yang luar biasa. Pada saat mereka ingin kabur, goblin-goblin itu dicegat oleh prajurit skeleton milik Kim Ho-jin. Kim Ho-jin berkata, saat aku dengar kalau aku akan membersihkan dungeon dengan Guild Messiah, aku sangat berekspektasi tinggi pada kalian, tapi kalian menyedihkan. Si botak terpancing emosinya dengan perkataan Kim Ho-jin. Apa maksudmu berbicara seperti itu? Sebelum situasinya memanas, Michelle menghentikan si Jordan. Kim Ho-jin melanjutkan provokasinya. Pemimpin party harus bertanggung jawab atas keselamatan rekan-rekannya dan harus bersikap tenang. Dia harus tahu seperti apa musuh yang dia lawan dan mempersiapkan semua kemungkinan yang ada. Bukankah itu yang harus kau lakukan? Pemimpin party sepertimu tidak mengetahui hal-hal dasar seperti itu. Sepertinya kehebatan Mesia hanya dibesar-besarkan oleh media. Kepala si botak makin berurat mendengar bacotan Kim Ho-jin. Aku salah berekspektasi tinggi kepadamu, ucap Kim Ho-jin. Kyle menghentikan perdebatan mereka. Takutnya si botak terpancing emosinya dengan perkataan Kim Ho-jin yang terus nyerocos ngebacot tanpa henti. Michelle juga membenarkannya. Ia berterima kasih atas bantuan yang sebelumnya dan menanyakan apa yang membuat Ishak datang ke sini. Dari awal kita sudah menentukan area yang harus kita bersihkan sendiri. Sambil menunjuk ke arah belakang, Ishak berkata, sebenarnya ada sedikit masalah. Kaki tankerku terluka. Melihat itu,
Michelle sangat terkejut. Michelle dan Kyle langsung menghampiri Lee Jin-ah, membantunya untuk berjalan. Michelle berusaha menyembuhkan Lee Jin-ah. Batin Lee Jin-ah, aku setuju dengan rencana ini karena dia bilang aku bisa sedikit beristirahat. Batin Kim Ho Jin, orang-orang ini berbeda dengan Lee Si Jun. Mereka lebih tulus dari siapapun. Mereka berusaha menyelamatkan dunia. Si botak Jordan tersenyum. Ia balik memprovokasi Ishak. Kau mendatangi kami karena kau bahkan tidak bisa mengatur anggota partimu. Bukankah kau tadi membicarakan tentang hal-hal dasar sebagai seorang pemimpin? Sambil menunjuk, si botak meneruskan. Hei Ishak, berkaca dulu sebelum memberikan saran padaku. Apa aku salah? Kau sudah tidak bisa membual lagi seperti sebelumnya. Itulah alasan kenapa saat ini kau diam membisu. Kim Ho Jin tersenyum. Rek Kim Ho Jin, rek Ishak, bayalah sarwa keneh, da jelema nama eta-eta keneh, sok pahili. Dalam batinnya, Jordan, kau terpancing seperti rencanaku. Kepribadianmu sama sekali tidak berubah. Ishak membalas perkataan si botak Jordan. Aku tidak seceroboh seorang dari Guild yang dibesar-besarkan oleh media. Anggota partiku terluka karena kesalahannya sendiri. Lee Jin-ah membenarkannya. Dalam batinnya, dasar kau Kim Ho Jin. Lee Jin-ah menjelaskan, aku dan kebodohannya berjalan duluan tanpa mendengar pemimpin partiku. Lalu inilah yang terjadi. Aku bahkan tidak sadar ada tebing di depanku. Jordan tertawa mendengar cerita itu. Tankermu sedang terluka. Itulah alasanmu datang ke sini dan ingin meminta bantuan pada kami, bukan? Ishak tersenyum. Ishak membenarkan perkataan si botak Jordan. Aku tidak tahu apakah itu pilihan tepat karena lihat sendiri tadi kecerobohanmu membuatku ragu. Bagaimana kalau kalian semua berada di bawah perintahku? Jika kalian mengikuti instruksiku dengan baik, akan kupastikan kalian semua keluar dungeon ini dengan selamat. Si botak makin kesal mendengar perkataan Ishak. Dari awal tujuanku adalah membersihkan dungeon ini, jadi tidak masalah kalau kau ikut dengan kami. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua perkataanmu barusan. Jika kau sangat percaya diri, kau harus bertarung 1 lawan 1 denganku di sini. Yang menang akan mendapatkan posisi pemimpin party. Inilah yang ditunggu-tunggu Kim Ho Jin atau Ishak Ivanov. Berita terkini, Guild Messiah menantang dungeon 7 lantai pertama di dunia. Hei, ada apa dengan wajahmu? Apa kau gugup? Johan Warog tertawa. Kiki, kenapa? Kau pasti sangat khawatir karena kau harus menyelesaikan masalah tanpa bantuan master di sisimu, benar kan? Ada seseorang yang terpancing emosinya mendengar perkataan Johan Warog. Berhenti bersikap omong kosong dan bersikap sopanlah. Kau bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengannya. Saat Master Lee Si Jun pergi, dia adalah pemimpin Guild Messiah ini. Orang itu bernama Cho Sung Wo. Kalau dia berada di tempat rapat, menandakan kalau dia bagian orang penting dari Guild Messiah. Jika kau masih mengatakan hal yang tidak pantas kepadanya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Johan Warog tersenyum puas. Tidak membiarkanku pergi. Memangnya kau bisa melakukan apa? Mereka berdua terpancing emosinya dan mengeluarkan tekanan aura masing-masing. Tekanan aura membunuh. Sang ratu menggebrak meja, menghentikan perdebatan mereka. Tidak ada alasan untuk saling bertarung di saat seperti ini. Semua yang akan kulakukan sekarang demi kepentingan Master. Master Pedang angkat bicara, seperti yang dikatakan Johan Warog. Kita belum membicarakan ini dengan Master. Aku tahu kalau Lee Si Jun ingin menghadapi Ishak sesuatu hari nanti. Tapi sebelum dia melakukan hal itu, kita semua berkumpul di sini untuk membunuh Ishak. Sebaiknya kita harus langsung membicarakan intinya. Ishak memasuki dungeon A 5 lantai. Apakah kau yakin? Sambil memegang remote, Ratu menjawab, awalnya aku pikir itu hanyalah rumor. Tapi setelah melihat ini, itu benar. Ini adalah informasi yang aku terima dari anggota guild yang bertugas di Amazon. Seperti yang kalian lihat, Ishak ada di sana. Bisa dipastikan kalau dia memasuki dungeon di sana. Master Pedang menanyakan siapa saja anggota guild yang ikut membersihkan dungeon bersama Ishak. Ratu menjawab, sayangnya mereka bukan anggota guild utama. Aku tidak pernah mempercayai tugas-tugas lain karena mereka tidak dapat diandalkan.
Master Pedang berkata, justru itu bagus. Dia bukan tipe orang yang bisa dihabisi dengan terburu-buru. Biarkan aku mengurusnya dengan tanganku sendiri. Ratu tersenyum mendengarnya. Aku senang Master Pedang akan turun tangan. Aku tidak tahu apakah ini akan membantumu atau tidak. Sambil menyodorkan tangannya ke Johan Wareg, Ratu meneruskan. Johan mau menjadi umpan untuk membersihkan dungeon bersama. Johan Wareg tersenyum. Umpan, apa maksudmu? Itu terlalu berlebihan. Tidak ada alasan bagiku kalau dia bisa membunuh Ishak, emissary of the underworld. Aku akan memonopoli semua ketenaran itu sendirian. Suasana di sana hening sebentar. Master Pedang menanyakan, lalu di mana kita akan melakukan rencana itu? Ratu menjawab, lokasinya ada di Mesir, Dungeon Pinik, rank A 6 lantai. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.